Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kilima Najia dari SD Cordova kelas 5 Sarajevo. Sekarang saya akan membacakan dongeng yang telah saya buat yang berjudul Gelang Ajaib. Pada sebuah tempat, hiduplah seorang putri yang tinggal bersama ibu tirinya berserta saudara-saudara tirinya. Sang putri tersebut bernama Mikaela. Mikaela sangat tersiksa karena setiap harinya hanya ia yang selalu disuruh membereskan pekerjaan rumah tanpa bantuan dari ibu dan saudara-saudara tirinya. Karena ibu dan saudara tirinya hanya berpergi-pergian tanpa menghiraukan Mikaela. Suatu hari, Mikaela tidak menyelesaikan tugas rumahnya karena pada hari itu ia sangat merasa kelelahan. Pada saat ibu dan saudara tirinya pulang, Mikaela dimarahi dan ia dihukum oleh ibu tirinya dikurung di gudang selama 1 hari. Mikaela sangat sedih dan takut dikurung di gudang yang gelap dan kotor. Ketika dikurung di gudang, naluri Mikaela sebagai anak yang suka membereskan pekerjaan rumah tergugah untuk membereskan dan membersihkan gudang yang kotor itu. Pada saat ia membereskan gudang, ia menemukan gelang yang dilapisi oleh emas dan berlian-berlian mewah. Lalu Mikaela memakainya. Ketika gelang itu dipakai Mikaela, tiba-tiba ada pintu ajaib di depan Mikaela. Ia sangat penasaran, lalu ia memasuki pintu ajaib itu. Betapa terkejutnya Mikaela saat memasuki pintu itu. Ternyata di dalamnya ada dunia yang indah sekali. Dunianya seperti dunia peri. Saat masuk, baju Mikaela yang awalnya lusuh sekarang berubah menjadi baju yang sangat mewah sekali seperti putri dari kayangan. Saat Mikaela berjalan untuk melihat-lihat dunia peri dan mengelilingi dunia peri, ada peri yang menghampirinya. Peri pun menyambutnya dengan sangat ramah. Selamat datang putri di dunia kami, akhirnya kamu menemukan gelang ini. Mikaela tampak keheranan kenapa peri itu memanggil dengan sebutan putri. Padahal Mikaela hanyalah anak malang yang selalu diperlakukan sebagai pembantu oleh ibu dan saudara-saudara tirinya. Lalu peri pun menjelaskannya. Gelang ini kami berikan kepada kerajaan saat putri sedang berulang tahun. Tetapi waktu itu kerajaan hanya menyimpan di atas meja di samping tempat tidur putri. Ternyata saat raja dan ratu kembali untuk membangunkanmu, ternyata putri dan gelang yang dikasih oleh kami hilang entah kemana. Raja dan ratu pun panik dan menyampaikan informasi tersebut kepada kami. Kami meminta agar mereka tidak panik karena gelang ini tidak bisa dipakai oleh siapapun kecuali putri, raja, dan ratu. Jika dipakai sembarang orang, kulit orang yang memakai gelang ini akan gatal-gatal dan terasa panas. Dan jika dipakai oleh raja, ratu, dan putri, akan ada pintu untuk memasuki dunia kami. Dan akhirnya raja dan ratu pun tenang ketika kami sampaikan hal tersebut. Peri menjelaskan itu sambil berjalan mengelilingi dunia peri. Sang putri sangat terkejut dan ia menanyakan kepada peri tentang orang tuanya alias raja dan ratu. Apakah raja dan ratu masih hidup? Karena aku sudah tak menemuinya selama 18 tahun. Peri menjawabnya, tentu saja mereka menunggu kamu untuk memasuki dunia kami agar kami mengantarkanmu pulang ke kerajaan. Namun putri jika ingin pulang harus menginap di dunia kami selama 1 minggu. Putri keheranan dan ia mengajukan pertanyaan lagi. Lalu putri bertanya, mengapa harus 1 minggu? Sang peri menjawab pertanyaan putri sambil keheranan juga. Tidak tahu, tetapi itu sudah peraturan kami dari dulu dan memang sudah dirahasiakan oleh pemilik dunia peri ini. Keesokan harinya, ibu tiri memeriksa gudang tempat Mikaela yang dikurung. Namun betapa terkejutnya ibu tiri ketika masuk gudang, Mikaela sudah tidak ada di gudang. Ibu tiri kesal karena rumahnya berantakan, tidak ada yang membereskannya. Padahal Mikaela sang putri hidup enak. Ia tak perlu bersih-bersih, makan enak,
dan tidak tidur di lantai lagi. Seminggu kemudian, Ibu Tiri sudah kesal karena Mikaela sang putri tak kunjung kembali lagi. Dikira sang putri tersebut telah kabur, namun ternyata sang putri sudah kembali ke istana kerajaan. Raja dan Ratu senang akhirnya putri sang buah hati yang ditunggu akhirnya kembali. Raja dan Ratu sangat berterima kasih kepada peri. Terima kasih banyak wahai peri, kau telah mengembalikan buah hatiku. Peri pun menjawab dengan senang hati mereka. Tak apa, yang penting putri selamat dan sudah kembali. Tetapi putri sangat ingin pamit kepada ibu dan saudara tirinya. Putri pun bicara kepada raja dan ratu. Mereka memperbolehkannya dan menyuruh pengawal untuk menyiapkan kendaraan kerajaan. Sampainya di rumah ibu tiri, Putri Mikaela bertemu dengan ibu tiri dan saudara tirinya sambil menjelaskan siapa Putri Mikaela sebenarnya. Dan Putri Mikaela pamit kepada ibu dan saudara tirinya. Ibu dan saudara tirinya meminta maaf kepada Putri Mikaela dan mereka sangat menyesal telah memperlakukan Putri sebagai pembantu. Mereka juga meminta maaf dan menjelaskan Putri Mikaela kenapa Putri Mikaela bersama mereka. Ternyata yang melakukan penculikan terhadap Putri bukanlah mereka yang melakukan itu. Semuanya ayah tirinya yang telah meninggal dan mereka belum sempat menanyakan siapa putri yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.